Bismillahirrahmanirrahim. Artikel kali ini berjudul Perbandingan penilaian kualitas pewarnaan Papaniculae pada perbedaan waktu fiksasi menggunakan etil alkohol 96%. Ini segini. Testing dulu. Oh, kegedean. Sebentar. Berarti segini kah? Segini besar? Ya, sip. Ini ganti hijau kayaknya lebih ini ya. Nah, ya. Sip. Ya. Jadi untuk sito-histo ini kita merujuk ke pewarnaan Papaniculae. Ya. Penulisnya di Brazil. Saya perbesar ya, sebentar. Ya. Ya, segini mungkin. Ya, sip. Yang menulis Brazil nih ya. Rio, di kota Rio de Janeiro. Ini Brazil. Institut Nasional Kanker Jose Alensar Gomes da Silva Inca. Ya. Ya. Abstraknya ada 3 bahasa ya. Ya, 3 bahasa. Ya. Kita lanjut ke latar belakang. Yang pertama, bahwa fiksasi hapusan sitologi itu pada saat melakukannya itu bagian yang kritis, perlu diperhatikan ketika sesegera mungkin, immediate di sini pakai sesegera mungkin mencelupkan hapusan yang sudah dibuat ke dalam cairan fiksasi, sehingga karakteristik selnya secara biokimiawi maupun morfologi, baik biokimiawi maupun secara morfologi, itu bisa dipertahankan. Ya. Menurut institut di Brazil, Standar dan Teknologi Brazil National Institute of Standard and Technology itu direkomendasikan untuk sitologi, hapusan sitologi, fiksasinya menggunakan etil alkohol 96%. Ya. Etil alkohol 96%. Sebentar, ini kayaknya besar juga. Nah, kayaknya biar lebih mantap. Gini. Ya. Ini kelihatan. Ya, pas. Ya, jadi etil alkohol 96%. Tulisan ini mengumpulkan beberapa pengarang karena fokus utamanya dari beberapa pengarang itu adalah seringkali ditemukan artefak. Artefak itu sesuatu yang tidak diharapkan ya. Ini sebetulnya dihindari kan gitu. Artefak itu kan dihindari sebenarnya. Itu ketika fiksasinya tidak pas, tidak adekuat. Ya. Oleh karena itu dengan pertimbangan ini, nah ini sekedar wawasan buat Anda, motivasi. Sebentar lagi kan ada yang Anda siap-siap untuk menulis gitu ya. Bahwa ketika ini bicara alinea baru, itu kalimat terakhir di alinea sebelumnya itu mestinya berkaitan. Nah, ini kan ada kaitannya. Ketika bicara improper, nyambungnya ke proper ke bawah. Jadi nyambungnya gitu. Jadi harus ada, kalau antar alinea itu kan
terkait. Ini salah satu contohnya di sini, ini ketika kalimat terakhir yang bicara tentang tidak tepat, yang tidak sesuai, tidak memenuhi standar, maka alinea berikutnya menjelaskan bahwa fiksasi yang memenuhi standar itu merupakan kunci penting. Kunci penting terutama ketika Anda membuat hapusan dari cervix. Hapusan cervix. Fiksasi itu merupakan kunci penting. Sehingga sel-sel di cervix itu dapat diwarnai dengan baik dan pengamatannya jadi lebih jelas. Untuk tentu bicaranya pemeriksaan secara mikroskopis. Ya. Baik segera, ini kan di sini immediate, pemeriksaan mikroskopis itu bisa segera atau ditunda. Gitu kan, bisa segera atau ditunda. Itu yang bisa diberikan untuk fiksasi yang sesuai dengan standar. Ya. Ini kita lewati kalimat berikutnya, lanjut ke yang sudah saya tandai saja ya, biar Anda punya fokusnya. Ya, masih di alinea yang sama. Ini sering kali terjadi katanya. Ini mistakenly, ini berarti kan dia difokuskan sering kali. Ini berarti kan sering kali, bukan cuma sekali gitu kan. Sering kali terjadi bahwa ketika tidak ada, tadi kan etanolnya 96% misalnya gitu kan. Ketika tidak ada etanol 96%, maka ya sudah, yang ada yang umum adalah yang 70% etil alkohol misalnya, etil alkohol 70%. Padahal kalau etil alkohol 70% itu bukan untuk fiksasi, tapi ini untuk desinfeksi. Ini kan beda, fiksasi dengan desinfeksi beda. Oleh karena itu ini, jadi kalau mau fiksasi dengan, kalau tidak ada, meskipun mungkin kita punya istilah tidak ada rotan akar pun berguna begitu ya. Kalau Anda ingat ada pepatah begitu, maka ini tidak berlaku nih di sini. Jadi jangan mentang-mentang sama-sama alkohol kan, etanol dan alkohol, etil alkohol ini kan satu rumpun gitu ya. Etanol dan, tapi ya ini 70% ini dan fungsinya beda gitu kan. Totally inappropriate gitu. Ini kesalahan fatal. Betul-betul tidak pas untuk sitopatologi. Laboratorium sitologi itu tidak pas Anda menggunakan fiksasi dengan, dan ini bukan tadi sampai diberikan pendahuluan awal nih. Jadi sering kali kejadiannya, bukan sekali dua kali. Makanya nanti kalau Anda bekerja di laboratorium patologi anatomi itu hati-hati bahwa jangan sampai fiksasi menggunakan etil alkohol 70%. Berikutnya 2006 yang meneliti Kos dan Gompel, kayak nama Indonesia ya. Ya, Kos dan Gompel yang menelitinya. Ini kayaknya kalau kita, kayaknya jangan hijau ya biar Anda. Bentar, saya ganti deh. Apa warnanya enaknya? Ini ya. Yang lebih biru. Hijaunya kurang, karena memang udah merah aja deh, merah ya. Ini merah gini atau gini? Ya gini aja. Ya sip. Ya, Kos dan Gompel ya. Ini Kos dan Gompel itu merekomendasikan di tahun 2006 itu 15. Ini kok kepotong ya? Kepotong. Karena ini, maaf, aduh. Ya, sip. 15 menit. Geser. 15 menit. Ya, ini 15 minutes, 15 menit. Itu merupakan waktu yang mencukupi ketika suatu spesimen difiksasi dalam etanol. Dengan memfiksasi selama 15 menit ini bisa bertahan sampelnya itu bisa didiamkan di situ, meskipun jadi di sini the sample may remain in the, jadi itu ideal 15 menit. Tapi kadang jangan Anda bekerja sendiri begitu ya, Anda bekerja sendiri itu bisa sampai beberapa hari atau beberapa pekan itu pada ada satu tempat, karena
Ya mungkin banyak kerja sendiri, sampel banyak gitu kan, terbayang gitu. Itu yang makanya manajemen laboratorium itu penting kan. Jadi kerja sendiri, sampel banyak. Akhirnya bagaimana caranya Anda bisa menerapkan. Kalau zaman sekarang kan sudah ada komputerisasi, itu sudah ada pengingat, nanti Anda ini tinggal diambil seperti itu. Jadi jangan lupa kalau Anda bekerja sendiri begitu, dibuat alarm biar Anda tidak lupa, jangan sampai. Jadi meskipun ini terjadi, tetap menurut Kos dan Gompel 15 menit itu cukup. Jadi tidak perlu sampai beberapa hari. Ini masih terjadi di beberapa tempat berarti ini, bahwa sampel itu didiamkan di cairan fiksasi etanol itu selama beberapa hari atau beberapa pekan. Ya. Berikutnya, hal penting juga yang perlu diingat bahwa spesimen itu ketika difiksasi itu fully immersed. Fully immersed itu artinya terendam sempurna. Jadi jangan sampai ada bagian yang tidak terendam. Jadi benar-benar cairan fiksasinya, etanolnya disediakan cukup sehingga seluruh apusan benar-benar terendam. Selain terendam sempurna, itu juga tempat merendamnya itu adalah tabung tertutup. Tabung tertutup. Jadi dua ya, jangan lupa ini syarat terendam sempurna, tabung tertutup di sini. Tujuannya apa? Tujuannya ini menghindari evaporasi. Apa sih evaporasi? Harusnya biomedik ada tuh. Anda cari deh di Google. Ya, evaporasi itu apa? Wah, pasti ada penjelasannya banyak tuh. Ya. Meskipun demikian, ini kan yang ini tuh, yang di kolom yang saya beri highlight, warna latar ungu ini kan utamanya gitu ya. Ini kemudian di kalimat terakhir di alinea ini, however, some auto state gitu. Pada beberapa kondisi special situation, ini pertama, pada beberapa kondisi tertentu gitu, karena misalnya salah satu kondisi, misalnya dokter bedahnya itu melihat bahwa sediaan usapan yang dibuat itu harus fokus, sehingga kalau semuanya direndam itu berpengaruh pada pengamatan misalnya. Jadi artinya sudah ditandai, nanti yang direndam di sebagian ini aja, yang ini jangan usah kerendam misalnya, seperti itu. Itu atas petunjuk dari dokter bedahnya misalnya. Itu salah satu kondisi-kondisi. Itu kondisi-kondisi macam-macam lah, kasus per kasus, kadang ada khasnya masing-masing. Ini maksudnya situasi khusus seperti ini. Kemudian yang kedua, selain pada situasi khusus, yang kedua ketika meriksanya tidak di tempat itu. Ketika Anda memfiksasi dan ke tempat fiksasi dan tempat periksa berbeda, sehingga perlu transportasi. Nah, ketika bicara transportasi, nah maka hal yang ini nih, yang di sini nih, it is important ini jadi bisa diabaikan maksudnya gitu. Ethanol can be discarded and the slide kept inside. Jadi gitu. Jadi pada dua kondisi ini, kondisi khusus maupun pada saat transportasi, itu slide-nya, kaca objeknya ya bisa tidak dalam keadaan terendam. Jadi biarkan dalam tabung tertutup tanpa ada etanol di dalamnya. Itu dibolehkan pada situasi seperti itu. Ya. Berikutnya, nah ini juga ya usahakan. Ini nyambungnya di mana ya? Nyambungnya karena masih bicara fiksasi gitu aja ya, karena fiksasi. Mungkin ini tidak seperti alinea sebelumnya, ini alinea tidak ada kata bersambung, tapi intinya bahwa yang namanya cerita itu dalam sampai narasi itu kan harus menyambung. Jadi lagi cerita fiksasi tiba-tiba Anda berubah cerita pewarnaan, kan itu aneh. Jadi harus ini masih fiksasi sehingga masih nyambung. Ketika akan berganti fokus pembicaraan, nah disitulah harus ada kata-kata yang menyambungkan biar saling bertaut gitu ya. Ya. Fiksasi selain tadi direndam, bisa juga dengan spray, ya, bisa dengan penyemprotan, fiksasi disemprot. Kalau spray ini isinya ada dua. Yang pertama pelarutnya alkohol, yang kedua disebut sebagai, ini merek nih, Carbowax ini merek. Itu isi bahan senyawa kimianya adalah 2,5%
karboksimetil selulosa. 2,5% kayak zakat ya, 2,5% karboksimetil selulosa. Ya. Ganti lagi, bentar. Kayaknya pakai yang ini deh. Ya. Bagus ya. Jadi 2,5% karboksimetil selulosa. Nama yang dikenal, merek yang dikenal ada Carbowax. Ini dengan dispray ini dia sifatnya nanti akan melapisi, membuat lapisan tipis di kaca objek. Ya, lapisan pelindung tipis, thin protective layer, lapisan pelindung tipis di kaca objek. Setelah dispray itu harus segera, jadi ini kan lapisan tipis. Kemudian setelah di sini tetap bisa direndam di alkohol, bisa direndam di alkohol, tetap direndam di alkohol. Tapi syaratnya Carbowax-nya harus sebelum diwarnai harus dibuang. Jadi jangan sampai pada saat diwarnai masih ada Carbowax-nya. Nah, itu kesalahan juga. Nah, itu jangan lupa tuh ya, itu prosedur penting. Bahwa Carbowax harus dibuang ketika akan diwarnai. Hapusan yang difiksasi, smears that are fixed with this method. Hapusan yang difiksasi dengan cara metode ini maksudnya spray ya. Ini maksudnya bicara spray. Metode spray itu tidak bisa lama-lama. Itu kan hanya untuk transport dia. Jadi ini kan jadi nyambungnya di sini tadi ya, berarti. Ketika bicara transportasi, nah ini transportasi, maka bisa dipakai fiksasi semprot. Nah itu nyambung, lihat tuh, berarti nyambung nih alinea ini gitu kan. Nah ketika bicara transportasi maka maksimal. Jadi jangan sampai lebih dari berapa di 15 hari. Jangan sampai lebih dari 15 hari. 15 hari ya. Jadi itu 15 hari. 15 hari ini batasan maksimal. 15 hari itu batasan maksimal ya. Jangan sampai lebih. Kalau pakai, ini nyambungnya 15 hari ini kalau pakai Carbowax ini. Jadi Carbowax cepat dibuang. Jangan sampai melebihi 15 hari. Berikutnya. Ini tujuan penelitian, kita lewati tujuan, metode. Nah ini metode. Ini sengaja saya beri kotak-kotak ini yang menjadi fokus nih, ini bahan untuk nanti ujian ya, yang fokus. Ya. Penelitian ini biar mengenalkan, Anda juga sebentar lagi bikin TA kan. Ini penelitiannya penelitian eksperimental. Berarti ini warnanya ganti lagi. Penelitian eksperimental. Ya, penelitian eksperimental antara bulan April sampai Mei 2015. Yang dikumpul 99 sampel. Di awal tuh dikumpulkan 99 sampel dari mukosa, jugal mukosa. Biomedik nih. Jugal mukosa tuh di mana sih? Nah, ini nanti buat bahan ujian. Anda cari secara mandiri jugal mukosa di mana. Menggunakan spatula kayu. Yang nanti selanjutnya akan diperiksa secara kuantitatif dan kualitatif. Ya, 99 ini diambilnya dari 33 pekerja dan murid di Institut Nasional tadi kanker, Institut Nasional Kanker. Dipilih 33 pekerja dan murid, diambil usap mukosa jugal, ya, jugal mukosa
Jadi artinya kalau seperti ini kan berarti dari 33,9 berarti satu responden setara dengan berapa sampel, berapa usapan. Ayo, secara berapa usapan. Kalau seperti ini silahkan dihitung. Itu juga nanti kalau di ujian nanti Anda bisa jelaskan di situ gitu ya. Ya, ini pendahuluannya bahwa penelitian ini, nah ini di bawahnya ada tuh ya. Dari 99 ini dibagi menjadi 3 nanti di sini. Nah ini. Lanjut, yang kita kotakin aja. Berikutnya. Nah, ini ICF. Apa itu ICF nih? ICF di sini ada nyambung. Informed Consent Form. Formulir persetujuan tindakan. Kalau dalam istilah Indonesia formulir persetujuan tindakan. Ya, ini ICF. Setiap partisipan menggunakan istilah partisipan, setiap partisipan yang mau diambil, mau dijadikan sampel yang mau diperiksa, itu harus memahami, dia harus tanda tangan. Ini Anda jangan lupa, penelitian Anda pun nanti begitu, ada formulir persetujuan tindakan. Kalau Anda memang akan mengambil sampel itu bagian dari tindakan. Jadi sampling itu adalah tindakan medis. Tindakan medis. Jangan lupa ya, sampling itu tindakan medis. Ini udah nggak apa-apa, gini aja ya. Sampling itu tindakan medis. Jadi ketika Anda mau sampling itu harus bikin informed consent, persetujuan tindakan. Ya. Bahwa persetujuan tindakan ini jangan hanya sekedar surat tanda tangan begitu, jangan. Dijelaskan, klarifikasi apa di situ. Di situ juga sudah ada tahapan-tahapannya, mau diapakan sih yang bersangkutan tuh begitu oleh Anda. Nah, itu sudah ada penjelasannya di situ dan mereka memahami dengan kalimat itu. Instruksi dan klarifikasi. Jadi tahapan-tahapan dan penjelasan. Instruksi dan klarifikasi maksudnya kan gitu. Tahapan penjelasan tertulis. Ya, dari peneliti ini, Anda kalau meneliti. Terus ditandatangani. Jangan lupa diisi identitas, biasanya diisi tujuan, terus tanda tangani. Dan setelah itu masing-masing akan menerima satu wooden spatula, satu spatula kayu. Nanti kemudian dari situ itu yang diusap pakai spatula itu. Segera dikirim, jadi setelah diusap langsung dikirim. Kemudian kaca objeknya otomatis ada 3 kan tadi, 3 kaca objek terpisah. Ya, terpisah di setiap kaca objek pakai pensil hitam, ditandai, diberikan tanda berupa strip. Ya, strip itu cuma garis-garis aja. Jadi tidak ada nama di sana, tanda, diberi tanda aja. Misalnya kaca objek 1, kaca atau diberi nomor misalnya seperti itu. Atau ini nomor di sini disebutkan grup A, grup B, grup C. Nah, biar nanti nggak lupa perlakuan. Grup A itu fiksasi selama 15 menit, grup B fiksasi selama 30 menit dan grup C selama beberapa hari. Lihat bedanya ya. Ini menit-menit, ini tahu-tahu hari. Kenapa loncat hari? Nah, itu kan ada pertanyaan. Coba dalam sudut pandang Anda, nanti Anda cari di sini ada nggak? Kenapa nanti di diskusi ya? Mungkin kita nggak cukup waktunya di diskusi, ada kenapa kok milihnya 15.30 terus tiba-tiba loncat beberapa hari begitu kan? Terus dimasukkan ke dalam tabung atau vial yang tertutup. Kalau vial itu artinya tutup rapat. Di dalamnya sudah ada tadi ya fiksasinya 96, etil alkohol 96% atau etanol 96%. Ya, berikutnya masih di fase 1. Oh, ini nyambung ke sini ya. Ya. Nih, setiap grup waktu fiksasinya beda-beda tadi kan. Grup A 15 menit. Nah, yang grup A ini lagi cerita grup A dulu. Setelah 15 menit difiksasi itu alkoholnya dibuang. Alkohol dibuang. Kemudian kaca objek langsung dikemas
diberikan diplastiki gitu ya, diplastiki, masukkan ke dalam, slide wrapped in the file. Wrappednya mungkin langsung in the file ya, jadi nggak ada pakai plastik. Jadi kalau ini sebetulnya maknanya dikemas nih, jadi kemas, tapi kemasnya langsung dimasukkan dalam botol file, botol tertutup ya, botol tertutup tanpa alkohol. Jadi alkoholnya sama sekali 0, ini tidak ada alkohol sampai saat akan diwarnai. Itu ini yang grup A. Grup B 30 menit. Sama diperlakukan seperti grup A tapi beda waktunya 30 menit. Kalau grup C beberapa hari. Ya, jadi artinya ini kalau melihat kalimat begini, nah ini kata-kata ini yang akhirnya jadi after this period. Benar, betul. Were staying at the same day. Ini yang tidak boleh, pemahaman ini yang jadi meskipun yang A tadi kan A dalam hitung A dan B itu kan menit gitu kan, sedangkan yang C hari gitu kan, hari. Tapi tadi diwarnainya di hari yang sama. Pewarnaan itu di hari yang sama dan menggunakan pewarna yang sama. Jadi diambil dari botol pewarna yang sama pada hari yang sama. Itu syarat. 2 ya berarti ini. Syarat 1 harinya sama. Yang kedua botol diambilnya dari botol pewarna yang sama. Metode pewarnanya apa? Menggunakan metode Papanicolaou-Pabst. Ini pakai mesin otomatis. Mesin otomatisnya namanya Leica ST520 CV5030. ST5020 CV5030. Nah, kemudian ini diferensiasinya ya, menggunakan resin. Diferensiasi dan clearing ya, resin. Nah, kemudian ada penutup kaca objeknya, itu cover slip. Penutup kaca objek cover slip itu dipakai. Berikutnya fase 2. Tadi fase 1 sudah sampai selesai pewarnaan. Fase 2 penilaian. Penilaian kualitas pewarnaan. Yang menilai 5 orang, 5 evaluator. Semua slide yang dibuat itu dinilai. Yang dipakai mikroskop binokular multi-headed. Multi-headed itu, ternyata ini hebat ya. Jadi tidak perlu mindah-mindah sampel. Sampel cukup ditaruh di satu tempat dan 5 orang bisa bersamaan. Sebenarnya itu kan teknologi ya. 5 orang bisa bersamaan meriksa sampelnya di tempatnya itu. Maksudnya multi-headed gitu. Jadi binokularnya ada 5 menuju pada satu tempat sampel yang sama, itu multi-headed begitu. Jadi nggak perlu dipindah-pindah. Satu orang beres pindah, nggak. Jadi bersamaan itu bisa 5 orang itu. Itu mereka periksa sampai nanti kesepakatan, capai kesepakatan. Ya, disampai kesepakatan, dibandingkan, dianalisis, nanti kemudian dinilai. Penilaiannya ada 4. Apakah kategori optimum kualitasnya, yang kedua baik, yang ketiga reguler, dan yang keempat jelek. Optimum ini paling tinggi, baik, reguler, jelek, berdasarkan kualitas pewarnaan. Ada 3 dasarnya kualitas pewarnaan, afinitas zat warnanya, tadi ini kualitas pewarna, afinitas zat warna, dan perubahan morfologi. Ini 3 kategori penilaiannya. Kualitas pewarnaan, afinitas zat warna, dan perubahan morfologi. Kemudian hasil penilaian dicatat Excel, di tabel Excel ya, tabel. Biasa kita bisa menyebut Excel, padahal maksudnya itu kok spreadsheet itu tabel-tabel kerja begitu ya. Nah, itu tabel-tabel, Anda paham ya, lembar tabelnya itu itu dievaluasi secara karakteristik. Morfologinya apa yang dievaluasi di sini? Nukleus, karakteristik nukleus, karakteristik sitoplasma, baik yang epitel maupun non epitel. Misalnya kalau yang epitel berarti sel epitel, non epitel misalnya tadi eritrosit maupun leukositnya itu di sel. Kemudian karakteristik mukusnya, dan kalau ada mikrobiota, karakteristik mikrobiotanya juga dilihat. Ada 4
perubahan morfologi yang dinilai. Ya. Ketika sampel itu dikategorikan optimal, ini artinya optimal itu seperti apa sih kriterianya nih? Tampilan jelas. Ya, jelas, sangat jelas, greater clarity sangat jelas pada sitoplasma. Misalnya akan terlihat ada cyanophilia. Apa sih cyanophilia? Googling. Ya, cyanophilia, orangeophilia, eosinophilia. Bentuk membrannya, granulasi sitoplasmanya seperti apa? Granulasi sitoplasmanya seperti apa? Apakah keratohyalin atau nukleoprotein dan granulasi nukleus. Jadi granulasi ada dua ya. Ada granulasi di sitoplasma dan ada granulasi di nukleus. Granulasi di nukleus misalnya kromatin atau membran. Jadi bentuk membran nukleusnya seperti apa. Ada 6 karakteristik yang jadi indikator suatu kualitas sampelnya, suatu kualitas sediaan itu disebut dikategorikan optimal. Ya. Kalau baik, tadi ini optimal nih A gitu ya. Yang baik itu kromatinnya ya agak pudar. Cyanophilia eosinophilia-nya densitasnya lebih rendah dibanding, jadi bertingkatnya itu. Ya, itu di bawah itu dalam hal kromatin dan sitoplasma. Detail sitoplasmanya baik cyanophilia, eosinophilia, orangeophilia. Ya, kemudian granulasi sitoplasmanya lebih sulit jadi tidak sejelas yang optimal. Itu kalau yang baik. Kalau yang reguler, yang umum, kalau tadi baik tuh di atas umum. Ini reguler saja sudah standar keumuman reguler ya. Sitoplasma granul ya susah, misalnya nggak apa-apa, itu wajar gitu kan artinya. Keratohyalin, nukleoprotein. Kromatinnya tidak 3 dimensi, opak tuh maksudnya tidak 3 dimensi, dia cenderung 2 dimensi gitu. Jadi menginterpretasi seolah-olah dia seperti kromatin yang punya 3 dimensi itu agak sulit ya, seperti itu. Nukleusnya juga kontur membran, bentuk membran nukleusnya juga nggak ditemukan, bahkan ini absen. Nggak bisa, itu udah dinyatakan normal tuh, umum ya, gitu. Hampir jadi sangat jarang, kalaupun ada sangat jarang. Cyanophilia atau eosinophilia itu hampir tidak ada dari seluruh yang masuk kategori umum reguler ini ya. Dan yang terakhir di bawah ini adalah kalau tidak memenuhi ini, yang pur ini namanya keranjang sampah ya, artinya kategori A enggak, kategori B enggak, ya udah masuk dia kategori C ya, kategori C ini kalau keranjang sampah itu begitu. Berikutnya masih adakah fase 3 hasil analisis? Oh, dilewati. Ini masuk langsung hasil ya. Nah, ini mungkin kita terakhir saja ya, atau ini bawah yang hijau ya, yang hijau. Ya, dari 99 tadi kan sampai 99. Nah, ini juga salah satu pembelajaran buat Anda nanti bahwa awalnya ada 99, ternyata ada 19 yang discard, nggak diikutkan untuk dinilai di penelitian. Kenapa? Karena ternyata 19 ini ya sel-selnya nggak dapat. Jadi secara visual ada usapan, tapi ternyata dilihat nggak ada sel-selnya. Apa yang mau dinilai? Akhirnya 19 ini dibuang. Sehingga dari 99 ini dikurangi 19, tersisa berapa? Silahkan dihitung. Nah, hitungan. Nah, ini wajar. Jadi artinya ketika Anda bikin proposal dapat 99, ketika bikin tugas akhir aslinya ternyata kok kurang. Nah, ini sebabnya Anda jelaskan nanti di sini. Kenapa sebabnya itu? Ya nggak apa-apa, itu menjadi hal yang wajar dalam sebuah penelitian bahwa ada sampel-sampel yang tidak Anda ikutkan dengan berbagai sebab. Bagaimana, apa yang mau dinilai? Nggak ada selnya gitu kan. Akhirnya tersisa 80 kan. Dan 80 ini kan dari mana aja? Nah, ini 28 ada di grup A. Grup A itu apa? Nah, coba balik lagi sana ke atas. 26 ada di grup B dan 26. Jadi yang paling banyak ada di grup A. Grup ini. Nah, ini gambar 1 ini tadi dia
Ini silakan dibaca, di cara membacanya seperti apa gitu kan. Gambar 1 distribusi persentase. Ya. Grup C itu paling optimal, yang masuk kategori optimalnya paling banyak 92%. Ya. Paling banyak ada di grup C sebanyak 92%. Kemudian bahwa penelitian ini bisa menunjukkan bahwa fiksasi beberapa hari itu paling jelas, greater clarity, dalam hal menampilkan karakteristik sitoplasma dan pewarnaan nukleusnya. Pewarnaan sitoplasma dan nukleusnya paling jelas. Tapi tadi ya klasifikasi regulernya nggak dapat di situ. Itu dapatnya klasifikasi tadi ya, klasifikasi optimal, banyaknya optimal, 92% optimal. Sementara kalau yang 15 sampai 30 menit itu 10, kalau yang 15 menit itu 10% itu regulernya dapat 10%, yang 30 menit regulernya dapat 7%. Jadi kalau yang beberapa hari itu masuknya ke kelompok apa? Kelompok C. Yang C itu 0% untuk regulernya. Sementara kalau yang 15 menit dapat 10%, 15 menit dapat 10%. Warnanya kita ganti ya, biar Anda jelas. Nih, di 15 menit nih 10% di sini. Sementara mana ini aja. Ya, ini. Sementara yang 30 menit ini 7% dalam hal kategori klasifikasi reguler. Ya. Yang lain nanti Anda bisa baca di deskripsi, sudah saya bagikan tautan untuk Anda mendapatkan file ini. Silakan dibaca lebih lanjut. Untuk penjelasan materinya saya cukupkan sampai sekian.